Juventus dilaporkan semakin serius dalam upaya mereka untuk merekrut winger Manchester United, Jadon Sancho. Sinyonya tua menunjukkan kesungguhan mereka di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan terbaru, Juventus disebut telah mengajukan tawaran baru yang lebih tinggi kepada Manchester United. Tawaran ini merupakan peningkatan signifikan dari proposal mereka sebelumnya yang sempat ditolak. Langkah konkret ini juga didukung oleh sikap Sancho sendiri. Sang pemain dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Juventus dan telah menolak pendekatan dari klub lain. Raksasa sepak bola Skotlandia, Celtic, dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Tyrell Malacia dari Manchester United, namun gaji sang pemain menjadi kendala. Menurut laporan Football Insider, Celtic tertarik untuk merekrut Tyrell Malacia, namun kesepakatan apapun akan bergantung pada apakah Manchester United dapat mensubsidi gajinya. The Boys sedang mencari bek kiri baru, tetapi mereka bahkan mungkin kesulitan meyakinkan pemain sayap berusia 25 tahun itu untuk bergabung, mengingat situasi gajinya yang rumit. Liverpool sudah keluar 100 juta pound untuk membeli Florian Wirtz musim panas ini, separuh dari total belanja mereka. Tapi si merah siap memecahkan rekor lagi. Liverpool bergerak aktif di bursa transfer musim panas ini, membeli 5 pemain. Selain membereskan transfer Georgi Mamardashvili yang sudah disepakati tahun lalu, mereka juga menebus Jeremy Frimpong, Florian Wirtz, Milos Kerkez, dan kiper muda Armin Peksi. Secara total, nilai belanja Liverpool sudah mencapai sekitar 200 juta pound. Itu bisa bertambah, mengingat pembelian Wirtz disertai klausul yang bisa menambah pengeluaran hingga 16 juta pound lagi. Saat ini Ole Romeni sedang mengalami cedera pergelangan kaki dan membutuhkan waktu untuk pemulihan. Apakah hal itu membuka kans Jens Raven untuk naik ke timnas Indonesia senior? Ole mengalami cedera saat memperkuat timnya, Oxford United, ketika berhadapan dengan Arema FC dalam laga Piala Presiden 2025 lalu. Lantas apakah PSSI telah menyiapkan pemain pengganti Ole di lini depan timnas Indonesia? Soal itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir enggan berspekulasi. Ia memilih mempercayakan semua keputusan pemain kepada tim kepelatihan, termasuk kans Jens Raven ke level senior. Timnas Oman mengumumkan Carlo Queiroz jadi pelatih anyar, Rabu tanggal 16 Juli tahun 2025. Pria asal Portugal ini diharapkan bisa membawa Oman lolos ke Piala Dunia 2026. Pengalaman dan tangan dingin Queiroz jadi modal Oman menghadapi ronde keempat. Queiroz sudah kenyang makan asam garam di dunia kepelatihan. Queiroz dengan Oman bakal bersaing dengan 5 negara lain untuk mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 lewat ronde keempat. 5 negara yang berlaga di babak keempat adalah Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan juga Indonesia. Arsenal dinilai bisa jadi salah satu kandidat kuat juara Premier League 2025/26 jika bisa menghindari satu masalah ini. Bebas dari badai cedera akan jadi kunci. Mantan pemain Arsenal Paul Merson menilai skuad yang bebas cedera bisa jadi kunci bagi meriam London untuk mendekati tangga juara. Persoalan musim lalu pun diharapkan tidak terulang. Paris Saint-Germain dikabarkan bersiap melakukan aksi cuci gudang musim panas ini. Ada 11 nama yang kabarnya masuk daftar jual. Disebutkan oleh Les Parisien, Luis Enrique kini tidak lagi mengandalkan pemain seperti Milan Skriniar, Nordi Mukil, Carlos Soler, Marco Asensio, dan Randal Kolo Muani yang kesemuanya juga sudah dipinjamkan ke klub lain musim lalu. Ada pula nama-nama lain yang dikabarkan tidak lagi masuk rencana utama PSG yakni Gabriel Moscardo, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Lee Kang-in, dan Gonçalo Ramos. Selain ke-10 nama tersebut, kiper PSG Gianluigi Donnarumma juga berpeluang dijual. Laporan itu muncul setelah kiper asal Italia tersebut belum juga memperpanjang kontrak yang akan habis di akhir musim 2025/2026. Transfer Noni Madueke bikin ex pemain Arsenal Paul Merson terheran-heran. Merson khawatir Arsenal sedang bersiap kehilangan Bukayo Saka. Transfer ini bikin Merson bingung karena Madueke dan Saka punya posisi yang sama, yakni di sayap kanan. Menurutnya, harga yang dibayar Arsenal terlalu mahal untuk sekadar pemain pelapis. Karena itu, Merson khawatir Arsenal justru sedang mempersiapkan kepergian Saka. Padahal menurutnya, Saka tidak seharusnya tersingkir dari starting si Arsenal. Upaya Arsenal untuk merekrut Victor Gyökeres dikabarkan bakal semakin sulit. Sporting CP mengajukan permintaan yang memberatkan The Gunners. Pakar transfer, Fabrizio Romano, bahkan menyebut kepindahan Gyökeres ke Arsenal semakin sulit menjadi kenyataan. Walau, Arsenal masih terus berusaha keras menuntaskan kesepakatan transfer dengan Sporting. Negosiasi transfer Gyökeres antara Arsenal dan Sporting masih terus berlangsung. Namun, kubu Sporting mengajukan permintaan yang memberatkan Arsenal.
Nottingham Forest dikabarkan telah menetapkan Jacob Ramsey sebagai target utama mereka pada bursa transfer musim panas ini. Langkah ini diambil menyusul kebutuhan klub untuk memperkuat skuad yang mulai tergerus oleh manuver klub-klub rival di Premier League. Ramsey telah mencatatkan 167 penampilan bersama Aston Villa dan tetap menjadi aset berharga. Namun dengan nilai transfer yang diperkirakan di atas 30 juta pound, Nottingham Forest harus bersaing ketat untuk mengamankan jasanya di tengah persaingan Premier League yang semakin kompetitif. Klub BRI Super League, Dewa United, baru saja mengumumkan kabar penting. Mereka secara resmi memperkenalkan Rafael Struijk sebagai pemain anyar mereka. Pengumuman kedatangan Rafael Struijk disampaikan Dewa United melalui akun media sosial mereka beberapa waktu lalu. Klub tersebut mengonfirmasi bahwa penyerang timnas Indonesia itu telah resmi menjadi bagian dari The Banten Warriors. Struijk dikabarkan menandatangani kontrak jangka menengah. Ia akan membela Dewa United selama 3 tahun ke depan, hingga 2028. Hingga saat ini, belum diketahui apakah ada klausul perpanjangan otomatis dalam kontraknya, karena Dewa United belum memberikan penjelasan detail mengenai transfer sang striker. Di tengah situasi pelik Rashford, Liverpool dikabarkan tengah mengamati peluang. The Reds disebut sedang mencari penyerang baru untuk memperdalam skuad di lini serang mereka. Menurut laporan dari Daily Mail, penyerang MU itu bakal dijadikan alternatif jika upaya memboyong Alexander Isak dari Newcastle tak membuahkan hasil. The Magpies sebelumnya dilaporkan enggan melepas pemain Swedia itu meski The Reds siap menggelontorkan dana ekstra besar. Rashford telah diusulkan sebagai ide di Liverpool, dan ia disebut sebagai nama Liga Inggris yang mengejutkan dalam daftar alternatif, demikian isi dari laporan tersebut. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan sudah membuka komunikasi dengan Newcastle menyatakan minatnya pada Alexander Isak. Langkah konkret pun diambil Liverpool untuk merealisasikan transfer ini. Mereka disebut telah menjalin komunikasi langsung dengan Newcastle terkait potensi transfer Isak. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano. Liverpool tampak siap untuk merogoh kocek dalam guna membawa Isak ke Anfield. Liverpool dikabarkan siap memecahkan rekor transfer klub demi memboyong Isak. Tawaran senilai 120 juta pounds disebut telah mereka siapkan. Klub BRI Super League, Persib Bandung, resmi mendatangkan amunisi baru yakni Frans Putros, Rabu tanggal 16 Juli tahun 2025. Putros menjadi pemain asing ke-9 Persib untuk kompetisi BRI Super League 2025/2026 mendatang. Defender 32 tahun asal Irak tersebut diangkut dari klub Thailand, Port FC. Sejauh ini Frans Putros sudah menorehkan 20 caps untuk timnas Irak. Menariknya, pemain kelahiran Denmark ini pernah sekali berhadapan dengan timnas Indonesia. Inter Milan mulai memfokuskan perhatiannya pada bintang Atalanta, Ademola Lookman, untuk memperkuat lini serang. Pemain asal Nigeria itu kini berada di urutan teratas dalam daftar incaran Nerazzurri. Menurut laporan Corriere dello Sport, Lookman dianggap sebagai kepingan terakhir dalam proyek lini depan Inter. Klub tetap aktif di bursa transfer meski baru saja mendatangkan Angelo Boni. Inter tidak lagi mencari striker murni. Sebaliknya, mereka membidik penyerang serba bisa yang fleksibel dalam berbagai skema permainan. Real Madrid tengah memonitor perkembangan Cole Palmer, bintang muda Chelsea yang tampil luar biasa sejak pindah dari Manchester City. Menurut laporan E-Notícias, minat Los Blancos terhadap Palmer bukan isapan jempol belaka. Mereka kabarnya sudah cukup lama mengamati sang pemain secara serius. Sayangnya, harapan untuk membawa Palmer ke Spanyol belum bisa jadi kenyataan. Chelsea dikabarkan menutup rapat segala kemungkinan transfer. Klub asal London itu menganggap Palmer sebagai aset tak tergantikan dan tak berniat membuka negosiasi dalam bentuk apapun. Bahkan tawaran besar dari klub sekelas Real Madrid pun tak membuat mereka goyah. Posisi Palmer sangat jelas, yakni tidak untuk dijual. Situasi ini membuat peluang Madrid untuk menggaet sang pemain nyaris mustahil, setidaknya untuk saat ini. Meski begitu, Madrid belum panik. Mereka memang mengagumi Palmer, tapi tidak sampai pada titik bergantung padanya. Klub punya cara lain untuk menjaga generasi di lini tengah, termasuk menengok ke dalam rumah sendiri. Liverpool dikabarkan mempertimbangkan untuk memberi kesempatan kedua kepada Federico Chiesa dalam perannya di lini serang, meskipun musim debutnya di Anfield berjalan sulit. Laporan dari David Ornstein di The Athletic menyebutkan bahwa posisi itulah yang kini dilihat sebagai opsi potensial bagi sang pemain untuk musim yang akan datang. Dalam upaya mempertahankan gelar, Liverpool disebut tengah mencari penyerang nomor 9 baru, tetapi belum menemukan pilihan utama di lini tengah serangan. Real Madrid tolak penuhi tuntutan finansial Vinicius Junior, dan siap mengambil keputusan kejam untuk bintang asal Brasil itu.
Diungkapkan Sport, hubungan antara Real Madrid dan penyerang andalannya tersebut saat ini telah mencapai titik sensitif. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak Vinicius telah terhenti, dan klub tegaskan tidak akan menerima apapun yang mereka anggap sebagai tekanan finansial dari kubu sang pemain. Vinicius telah mendorong kontrak baru yang akan jadikan ia sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Real Madrid, bahkan melampaui pendapatan Kylian Mbappe. Hal ini tentu saja memperumit negosiasi, yang diam-diam telah terhenti, meskipun ada laporan yang menyatakan sebaliknya. Manchester United tengah aktif bergerak di bursa transfer musim panas ini. Fokus utama klub kini tertuju pada sektor bek kiri yang dinilai masih perlu diperkuat. Salah satu nama yang masuk radar adalah Pervis Estupinan dari Brighton dan Hove Albion. Bek asal Ekuador tersebut tampil konsisten di Premier League sejak bergabung pada 2022. Manchester United menilai Pervis Estupinan sebagai tambahan penting untuk lini pertahanan mereka. Pelatih Ruben Amorim dikabarkan menyukai gaya bermain agresif dan mobilitas sang bek kiri. Meski memiliki opsi internal, MU tetap ingin memperkuat sektor kiri pertahanan. Pervis Estupinan dinilai sebagai solusi jangka panjang yang sudah berpengalaman di Premier League. Klub Brazil, Palmeiras dikabarkan mengincar servis striker bintang Tottenham, Richarlison de Andrade yang telah diizinkan untuk hengkang dari N17 musim panas ini. Mereka kabarnya bersedia merogoh kocek hingga 55 juta pound sekitar $1,1 triliun untuk memboyong sang pemain ke negara asalnya. Menurut kabar yang dilansir jurnalis Matheus Filipe mengungkapkan bahwa Palmeiras telah membuka pembicaraan secara langsung dengan Richarlison terkait kontrak untuk merekrutnya musim panas ini. Perburuan servis sang striker telah diungkapkan sendiri oleh presiden klub, Leila Pereira yang secara pribadi memimpin negosiasi, dan klub asal Brazil tersebut telah mengetahui bahwa Tottenham menginginkan mahar senilai 55 juta pound. Aston Villa dikabarkan telah masuk dalam persaingan untuk mendatangkan winger Manchester United, Alejandro Garnacho, pada musim panas tahun ini. Menurut laporan Daily Mail, Aston Villa dikabarkan menjadi salah satu klub yang memantau ketat situasi pemain sayap Manchester United, Alejandro Garnacho. Langkah ini mengindikasikan ambisi Villa untuk memperkuat lini serang mereka dengan talenta muda, di tengah spekulasi mengenai masa depan Garnacho di Old Trafford. Lamine Yamal resmi mendapat kontrak baru di Barcelona sampai 2031. Tak cuma itu, Yamal juga dipercaya memakai nomor 10 mulai musim depan. Kepastian itu diumumkan Barcelona lewat situs resminya, Rabu tanggal 16 Juli tahun 2025, malam WIB. Yamal akan mendapat kenaikan gaji sampai 8 juta euro per tahunnya dan bisa bertambah di masa depan. Namun, yang paling membuat spesial dari momen kontrak baru ini adalah Yamal akhirnya memakai seragam nomor 10 yang dalam 3 tahun terakhir jadi milik Ansu Fati. Nomor 10 merupakan nomor keramat di Barcelona karena pernah dipakai beberapa pemain top seperti Lionel Messi dan Ronaldinho. Inilah mengapa Yamal disebut-sebut sebagai penerus Messi, karena punya posisi dan gaya main hampir mirip. Chelsea baru saja melepas salah satu kipernya George Petrovic. Ini setelah Petrovic dijual ke Bournemouth. Dikutip The Athletic, kesepakatan transfer senilai 25 juta pound atau sekitar 520 miliar rupiah, sudah dicapai sejak pekan lalu. Setelah itu Petrovic menjalani tes medis untuk merampungkan kepindahannya. Urusan transfer itu akhirnya tuntas, Rabu tanggal 16 Juli tahun 2025, malam WIB setelah Petrovic menekan kontrak berdurasi 5 tahun. Dia akan jadi kiper nomor 1 The Cherries menggantikan Kepa Arrizabalaga yang tidak diperpanjang masa peminjamannya. Satu lagi pemain senior Real Madrid yang pergi di musim panas ini. Lucas Vazquez meninggalkan Madrid setelah mengabdi selama hampir 2 dekade. Bek kanan berusia 34 tahun itu memperkuat Madrid sejak di level junior pada 2007. Vazquez menembus tim utama pada 2015, dan telah membuat lebih dari 400 penampilan di semua kompetisi. Sebanyak 38 gol dan 73 assist menandai kontribusi Lucas Vazquez, yang membantu Madrid memenangi 20 piala. Di antaranya 4 gelar Liga Spanyol dan 5 Liga Champions. Vazquez menyusul Luka Modric yang lebih dulu angkat kaki. Real Madrid telah memastikan akan menggelar upacara perpisahan untuk pemain Spanyol itu pada Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025. Liverpool tidak cuma mendekati Alexander Isak. The Reds rupanya juga ingin menikung Hugo Ekitike dari Newcastle United. Ekitike memang jadi salah satu incaran Liverpool selain Isak untuk memperkuat sektor penyerang tengah mereka. Ketika pendekatan Isak belum direspons si pemain dan juga Newcastle, Liverpool mencari rencana cadangan. Meski demikian, pendekatan Liverpool ini diyakini hanya untuk memancing Newcastle agar segera memberikan jawaban soal tawaran ke Isak. Sebab Liverpool siap membayar sampai 130 juta pound untuk pemain Swedia itu. Jika memang Isak tidak dijual, maka Liverpool langsung mengalihkan fokus untuk menggaet Ekitike.